Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu azan Isya, mungkin saya akan berbagi pengalaman lagi, yaitu tentang bagaimana caranya atau tips-tips meruqyah rumah atau tempat usaha, ya. Jadi sekali ini saya akan membagikan cara bagaimana meruqyah rumah dan juga meruqyah tempat di mana kita berusaha, ya, atau menjalankan aktivitas muamalah. Ya, penting juga ya kita meruqyah tempat usaha dan rumah. Terkadang memang rumah itu dihuni oleh jin. Terkadang rumah itu dia dimasuki jin, kemudian dimasuki benda-benda sihir dan sebagainya, ya. Ini saya teringat karena kenapa saya sampaikan masalah ini, teringat barusan tadi asar ada pasien saya yang berasal dari Kalimantan yang menelepon saya melaporkan bahwasannya alhamdulillah perubahan suami saya sudah membaik. Yang tadinya sakit di kepala, kemudian di perut kembung, sudah tidak lagi. Kemudian tidur sudah nyenyak. Nah, itu saya gunakan. Saya pakai ruqyah orangnya secara jarak jauh, kemudian tempatnya pun saya ruqyah. Karena memang ada indikasi-indikasi tempatnya itu tidak nyaman. Suka lihat jin, keluarganya dan sebagainya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, cara meruqyah tempat usaha ataupun rumah itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Saya akan kasih tahu caranya. Caranya gampang, ya, saya nggak akan nutup-nutupi karena ini merupakan bagian daripada syiar kaum muslimin, syiar kepada umat Islam, ya, bagaimana caranya untuk kita ini supaya terhindar dari gangguan jin baik di rumah maupun di tempat usaha, agar usaha kita lancar, rumah kita nggak dihuni oleh jin. Jadi caranya yang pertama harus dibedakan, ya, cara mengusir jin dan cara menghancurkan sihir atau cara menghancurkan guna-guna yang ditanam di dalam rumah. Kalau cara mengusir jin di dalam rumah sangat mudah. Wah, ini bisnisnya para peruqyah. Ada rekan-rekan itu membeli rumah yang sudah berhantu, gitu, ya. Dibeli. Kenapa? Murah kalau rumahnya berhantu itu. Kemudian diruqyah, diusir jinnya, ditempati. Kemudian ditempati sampai beberapa lama, dicat, kemudian dijual lagi dalam harga mahal, ya, gitu. Ada juga teman-teman yang mencari kontrakan-kontrakan yang di situ jarang dihuni rumahnya, jarang dihuni oleh orang-orang karena memang ada hantu, ada jin di situ, diruqyah, ya, karena cari yang murah, ya. Jadi caranya gampang, ya. Caranya itu dengan cara apa? Membacakan surah Al-Baqarah. Kita baru beli rumah, kita atau punya rumah, tapi ada jin yang nggak nyaman nih. Anak-anak suka nangis, suka lihat jin, atau enggak suka bau menyium bau bangkai, kemudian bau amis, bau harum-harum yang tidak jelas sumbernya itu indikasi ada jin, ya, di rumah kita. Caranya dengan cara membacakan surah Al-Baqarah. Dari ayat yang pertama, ya, dari Alif Lam Mim, bacakan satu halaman per ruangan. Misalkan halaman ruangan kamar satu halaman, ruangan tamu satu halaman dari surah Al-Baqarah, ruangan dapur satu halaman, ruangan tengah satu halaman. Nah, itu bacakan. Kemudian kita pegang kayu, ya. Setelah dibacakan, pegang kayu, kemudian sampaikan kepada jinnya apabila ada, ya. Walaupun kita nggak bisa lihat, kita sampaikan saja, ayuhal jin, mohon maaf saya ngusir kamu, ya, karena ini bukan tempat kamu, ini tempat kita, silakan kamu pergi, gitu aja. Nah, itu caranya, insya Allah terusir. Ini saya praktekkan ketika meruqyah rumah dan hasilnya luar biasa, ya. Banyak laporan dari para pasien itu mengatakan sudah ada perubahan yang sangat besar, ya, dan ada perubahan yang sangat besar. Nah, bagaimana itu teknik
cara mengusir jin di rumah. Gak usah pakai dukun-dukun segala ya. Kita lakukan sendiri. Itu bacakan surah Al-Baqarah 1 halaman per ruangan. Itu caranya satu untuk mengusir jin ya di dalam rumah. Termasuk di tempat usaha begitu ya. Kalau tempat usaha ada jin sama begitu juga. Intinya kalau mengusir jin dan mengusir jin di tempat usaha di rumah itu menggunakan surah Al-Baqarah, dibacakan per ruangan. Itu cara pertama. Kalau cara kedua dengan cara media air. Media air bisa. Dan ini yang paling cepat ya kalau kita memang misalkan takut kelamaan pakai air bisa. Bacakan surah Al-Baqarah 1 halaman. Dari Alif Lam Mim sampai 1 halaman. Bacakan ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai satu lembar ya, 2 halaman. Kemudian tiupkan. Tiupkan ya. Kemudian kita doakan, ya Allah, jadikanlah air ini, semoga Engkau jadikan air ini untuk pengusir bangsa jin. Untuk pengusir bangsa jin yang mendiami daripada rumah atau tempat usaha saya. Dicipratkan ke seluruh ruangan. Enggak lama akan terusir, enggak akan balik lagi insyaallah taala. Nah, itu caranya ya. Nah, kemudian cara yang selanjutnya itu 2 cara. Kalau mengusir jin 2 cara. Meruqyah langsung ke ruangannya, bacakan per ruangan itu 1 halaman. Yang kedua dengan cara media air, bacakan ke airnya. Begitu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghancurkan sihir yang tertanam di dalam rumah? Beda ya. Kalau untuk mengusir jin, caranya tadi sudah disebutkan dengan cara dibacakan ke air ataupun diruqyah per ruangan. Kalau untuk menghancurkan sihir, guna-guna yang tertanam di rumah kita, itu mesti menggunakan media air. Kalau nggak menggunakan media air, itu nggak akan mengefek. Saya pernah ngeruqyah orang yang sakit kepala 6 tahun. Sakit kepala 6 tahun, bayangkan. Sakit kepala 6 tahun, saya ruqyah selama 3 bulan. Dengan 3 kali ruqyah. Saya pusing waktu itu, ini gimana caranya nih. Saya coba diruqyah di rumah, ternyata ada buhul sihir, ada sihir yang tertanam di garasi. Dan ternyata dicari-cari nggak ada buhul sihirnya. Dan kalau nggak ada, pasti dia ditanam oleh jin di bawah, di pondasi. Waktu itu saya buatkan air ruqyah 1 ember, siram sampai menggenang. Waktu itu juga langsung sembuh ya orangnya. Jadi gitu, cara menghancurkan sihir yang tertanam di rumah ataupun di tempat usaha gampang ya, yaitu kita buat air ruqyah, kita sediakan 1 ember. Kemudian kita bacakan doa-doanya. Apa doa penghancur sihir? Doa penghancur sihir yang paling ampuh, yang standar adalah ayat kursi. Kita bacakan ayat kursi 3 kali. Kita bacakan ayat kursi 3 kali. Kemudian kita bacakan surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian kita bacakan surah Al-Falaq. Kita bacakan surah Al-Falaq. Sudah cukup. Jadi ayat kursi 3 kali, surah Al-A'raf 117 sampai 122, sama surah Al-Falaq. Bacakan. Setelah dibacakan, ditiupkan. Kemudian kita doakan, ya Allah, semoga Engkau jadikan air ini adalah penghancur sihir-sihir, guna-guna, santet-santet yang tertanam di dalam rumahku. Tiupkan. Kemudian percikan ke seluruh ruangan. Gak boleh tersisa ruang kamar, ruang tengah, ruang dapur, kamar mandi, halaman, kemudian pohon-pohon, benda-benda harus terbasahi sampai basah, ya. Boleh kita semprot dengan alat, boleh kita cipratkan, boleh. Enggak lama insyaallah akan hilang. Ini pengalaman saya lakukan ketika meruqyah rumah. Baik jarak jauh, baik secara langsung. Jarak jauh luar biasa. Saya bimbing orangnya untuk meruqyah rumah, bisa ternyata. Begitu ya. Alhamdulillah ada yang menemani juga nih. Bu Wiwin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, itu yang bisa disampaikan karena sudah adzan Isya ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.